Perkenalkan, nama saya Suci Fitriani dengan NIM 2021-050-10-10-81 dari Ekonomi Syariah kelas C. Saya akan memaparkan beberapa materi mengenai nilai-nilai baik dan buruk di dalam ekonomi Islam. Yang pertama, mengenai nilai-nilai universal yang baik dalam ekonomi Islam. Prinsip atau nilai dasar dalam ekonomi Islam diantaranya yaitu 1. Kebebasan. Kebebasan dan tanggung jawab termasuk dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam. Asas al-hurriyah atau kebebasan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang yang menikmati kebebasan penuh berpikir dan bertindak. Prinsip kebebasan ini adalah melakukan kegiatan ekonomi seperti pengolahan dan distribusi sumber daya alam seperti kekayaan laut dan darat, seperti pertanian, perikanan, perkebunan, dan operasi ekonomi lainnya. Yang kedua, mengenai prinsip keadilan. Keadilan adalah pilar terpenting dalam ekonomi Islam. Al-Quran menekankan penegakan keadilan sebagai misi utama Nabi yang diutus oleh Allah, termasuk pelaksanaan keadilan ekonomi dan penghapusan ketimpangan pendapatan, baik itu ekonomi, politik, atau sosial. Al-Quran dengan jelas menekankan pentingnya keadilan dan persaudaraan. Masyarakat Islam yang ideal harus mencapai keduanya, karena keduanya merupakan dua aspek dari hal yang sama dan tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga, mengenai prinsip maslahah. Menurut istilah, maslahah adalah untuk membawa segala bentuk menguntungkan atau menolak kemungkinan bahaya apapun. Dalam ekonomi Islam, ada beberapa jenis maslahah seperti al-maslahah al-mutabaroh adalah kemaslahatan referensi dan tidak diragukan lagi karena sudah terlacak dalam dalilnya. Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah melarang kami berbuat munkar, sebagaimana kami menganiayanya dalam Al-Quran. Sebab sudah jelas untuk menjauhi kemungkaran, maka kami selalu berusaha menjadi orang yang bermanfaat. Yang keempat, mengenai keseimbangan. Equilibrium atau tawazun. Keseimbangan adalah kondisi interaksi permintaan dan penawaran di sektor real. Islam tidak mengenal sektor moneter saat ini. Ekonomi Islam adalah kegiatan ekonomi berdasarkan hukum Islam. Inti dari ekonomi Islam ini adalah keseimbangan antara sektor real dan sektor moneter. Dan yang kelima, mengenai prinsip tolong-menolong. Tolong-menolong, sikap peduli dan tolong-menolong merupakan salah satu ciri budaya Islam. Hal ini karena Allah sudah menjelaskan dalam dalil Al-Quran kepada seluruh umat manusia, tolonglah kamu untuk melakukan kebenaran dan kesalehan, dan jangan membantu kamu dalam dosa dan pelanggaran. Yang terpenting, filantropi yang tulus, kewajiban yang mampu kepada yang tidak mampu adalah memberikan sebagian harta kepada yang kurang mampu, terutama dari segi ekonomi. Selanjutnya yang keenam, persaudaraan dan kebersamaan. Prinsip ekonomi kebersamaan adalah salah satu prinsip perekonomian dalam perekonomian Pancasila. Persaudaraan dalam Islam adalah hubungan yang terjalin antara setiap individu dengan orang lain atau masyarakat, termasuk sikap, tindakan, tolong-menolong, dan dengan saling mengingatkan tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik. Peduli pada kita. Persaudaraan dalam ekonomi Islam memiliki tujuan tersendiri, yaitu dalam membangun hubungan ekonomi Islam, mewujudkan rasa tanggung jawab, dan upaya bersama untuk mengatasi kemiskinan. Dan yang ketujuh, halal tayyiban. Halal tayyiban merupakan asumsi fundamental etika Islam yang akan mempengaruhi perilaku muslim, karena arti halal tayyiban adalah halal baik lagi. Secara harfiah, halal berarti bebas atau tidak terkekang dalam asalnya, sedangkan tayyib berarti baik, baik atau al-hasan, sehat atau al-mu'afa, dan enak atau al-laziz. Selanjutnya, mengenai materi nilai-nilai buruk yang dilarang dan harus dihindari dalam ekonomi Islam. Jual beli yang dilarang dalam hukum Islam diantaranya yaitu jual beli yang mendatangkan kemadaratan, seperti halnya gharar, tipu muslihat dengan mengurangi timbangan atau takaran, akan mencampuri barang yang berkualitas tinggi dengan barang yang rendah. Maksudnya adalah jual beli yang mengandung unsur kebohongan atau penipuan, padahal Allah telah melarang seseorang untuk memakan harta dengan cara yang batil. Nilai-nilai buruk yang dilarang dan harus dihindari dalam ekonomi Islam yang pertama adalah riba. Riba secara bahasa atau etimologi dan dalam bahasa Arab
atau az-ziyadan yang berarti kelebihan atau tambahan. Konteks umum kelebihan atau tambahan ini yaitu tambahan pokok utang dan harta. Secara istilah atau terminologi, riba adalah kelebihan tambahan dalam pembayaran utang piutang atau jual beli yang disyaratkan sebelumnya oleh salah satu pihak. Dan yang kedua, riba sendiri terbagi atas 4 macam, yaitu yang pertama riba nasi'ah, yaitu membayar lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamnya. Yang kedua, riba kordi adalah meminjam sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang dihutang. Yang ketiga, riba yad adalah jual beli atau pertukaran yang disertai penundaan serah terima kedua barang yang ditukarkan atau penundaan terhadap penerimaan salah satu barang. Yang keempat, riba fadhi ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis tetapi lebih banyak jumlahnya. Selanjutnya, yang kedua, haram. Haram adalah sebuah status hukum terhadap suatu aktivitas atau keadaan suatu benda atau salah satunya makanan. Dan orang yang melakukan tindakan haram akan hukumnya adalah dosa. Hal-hal yang bersangkutan dengan haram contohnya makanan yang diharamkan atau aktivitas yang berstatus hukumnya haram. Itu dilarang secara keras di dalam agama Islam, serta di dalam ekonomi Islam. Haram itu contohnya seperti transaksi jual beli daging babi, minuman keras, narkoba dan bangkai. Yang ketiga, najis. Suatu jual beli dipandang salah satu manakala barang yang diperjualbelikan terdiri dari barang yang suci, dimiliki, dikuasai, dan bisa diambil manfaatnya. Tidak sah suatu jual beli apabila barangnya berupa barang najis aniyah atau secara substansi najis, bukan sekedar terkena najis mutanajis, serta tidak bisa diambil manfaat darinya. Dalam jual beli yang termasuk dalam najis ialah kotoran hewan ternak, dan hukumnya menurut Islam Nawawi berpendapat cabang menjual kotoran hewan yang bisa dimakan dan lainnya serta kotoran burung adalah batil dan hasil penjualannya adalah haram. Ini adalah mazhab dari ulama Syafi'iyah. Yang keempat, garar. Secara bahasa yaitu resiko, tipuan dan menjatuhkan diri dari atau harta ke jurang kebinasaan. Sedangkan secara istilah garar adalah jual beli yang tidak jelas kesusahannya, dan asas garar adalah ketidakjelasan. Ketidakjelasan ini bisa terjadi pada barang atau harga. Beberapa hal yang menyebabkan ketidakjelasan pada barang yaitu fisik barang tidak jelas, sifat barang tidak jelas, ukuran tidak jelas, barang bukan milik penjual, barang tidak bisa diserah terimakan. Gambar tersebut merupakan contoh dari garar. Yang selanjutnya, yang kelima adalah maisir. Secara bahasa, maisir bermakna spekulasi. Secara teknis, maisir maksudnya adalah setiap transaksi yang di dalamnya diisyaratkan sesuatu berupa materi yang diambil dari pihak yang kalah untuk pihak yang menang. Jadi spekulasi kalah untuk pihak yang menang itu dilarang. Di antara lain apabila satu taruhan harta atau materi berasal dari pengumpulan semua pihak yang ikut serta, kemudian ada pihak yang menang dan ada yang kalah, dan pihak yang menang akan mengambil harta sebagai atau seluruh yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya. Gambar tersebut merupakan contoh dari maisir. Dan yang keenam, zalim. Zalim berasal dari bahasa Arab zulum, yang berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sedangkan menurut istilah zalim berarti mengerjakan karangan serta meninggalkan perintah Allah. Maka setiap perbuatan yang melampaui ketentuan syarat adalah perbuatan zalim, baik dengan cara menambahkan atau mengurangi. Kezaliman dalam jual beli yang dilarang dalam Islam yaitu yang pertama najsi, jual beli yang mempengaruhi seseorang, kemudian al-gisi, menyembunyikan barang atau cacat, menampilkan barang yang bagus lalu menyelipkan di sela-sela barang yang jelek, dan itikar, melakukan penimbunan suatu barang. Tadlis. Salah satu transaksi yang dilarang dalam ekonomi Islam adalah tadlis. Tadlis mempunyai makna tidak menjelaskan sesuatu, menutupinya, dan penipuan. Tadlis ini bisa terjadi dalam 4 hal, yaitu kuantitas, jumlah, kualitas atau mutu, harga, dan waktu penyerahan.
Yang kedelapan, khianat. Khianat artinya curang, culas, tidak jujur, tidak lurus hati. Menurut Raghib Al-Isfani, khianat kurang lebih sama artinya dengan nifak atau orang disebut munafik. Khianat dapat terjadi terhadap diri sendiri, terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, dan terhadap orang lain. Kemudian yang terakhir ada syubhat. Syubhat atau subhat merupakan istilah di dalam Islam yang menyatakan tentang keadaan yang samar, tentang kehalalan atau keharaman dari sesuatu. Ada 3 jenis syubhat, yaitu yang pertama, sesuatu yang haram lalu tercampur dengan yang halal sehingga menimbulkan keraguan. Yang kedua, sesuatu yang halal lalu timbul keraguan. Dan yang ketiga, sesuatu yang diragukan halal atau haramnya suatu yang diperjualbelikan. Baik, itu saja paparan dari beberapa